Jami' Adhiya Guru Sya'ban Bapak Haji Nurdin beserta sekalian pengurus-pengurus yang lainnya, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta kawan-kawan saya semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak untuk kita. Hadirin wal hadirat, beruntung kita tatkala Allah masih berikan kesempatan untuk kita merasakan indah nikmatnya bulan Ramadan. Tatkala Allah masih berikan kesempatan umur kita merasakan manisnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bahkan berlimpah kebaikan di dalam bulan tersebut. Hadirin, banyak saudara-saudara kita, mereka berdoa dengan doa yang sama seperti kita. Mereka berdoa, wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami sampai kepada Ramadan. Namun betapa banyak di antara kita muslimin muslimat yang belum sampai bulan Ramadan tiba Allah wafatkan mereka. Ada nggak? Ada, ya. Ini suatu tanda tatkala Allah sampaikan saat ini kita di bulan Ramadan, ini tanda Allah Ta'ala telah kabulkan doa kita. Hadirin, bulan Ramadan bulan yang berlimpah ruah kebaikan di dalamnya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, beliau menuliskan di dalam kitab Risalatul Muawanahnya, beliau tuliskan, wa alaika bil iktsari min a'malil birri makhsusan wa khususan fi syahri Ramadan. Mustilah atas dirimu, lazimkanlah olehmu dengan memperbanyak daripada berbuat amal birri kebaikan, wa khususan dan terkhusus lagi dikerjakan amal kebaikan tersebut fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Sebab li'anna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal faridati, karena sanya pahala ibadah sunnah yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan itu ya'dilu dapat menandingi thawabal faridati, akan pahala ibadah wajib. Di dalam bulan Ramadan, ibadah sunnah yang kita kerjain itu Allah Ta'ala ganjar dengan ibadah pahala wajib atau pahala ibadah wajib. Al-hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan Allah ganjar 10, satu kebaikan 10. Bil khusus di bulan Ramadan ini ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Banyak gak kira-kira? Banyak. Sekarang kita ibadah wajib kita kerjain, puasa kita jalanin, sholat 5 waktu kita kerjain, bahkan ibadah sholat taraweh 20 rakaat tambah witir 3, belum lagi yang tadi pagi sembahyang duha, rawatib, sholat 5 waktunya, kali nanti malam kita bangun lagi pengen tahajud. Betapa banyak ganjaran-ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Makanya orang-orang Islam mestinya pada saat dia masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya. Bulan Ramadan
Bulan yang berlimpah ruah kebaikan telah tadi kita sebutkan bagaimana penuh dengan rahmat Allah. Bahkan kata Nabi SAW, bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu sorga. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan di bulan Ramadan pula dibelenggu, dipenjara, diborgol setan-setan sekalian. Orang nyeletuk begini, kalau emang setan pada dibelenggu, setan pada dipenjara, kenapa bulan Ramadan masih banyak orang Islam nggak puasa? Emang iya? Ada ya? Kirain cuman contoh doang-omongan doang gitu ya. Ada ya. Bahkan bukan cuman nggak puasa, ada orang Islam pun di bulan Ramadan dia nggak sholat 5 waktu. Ada? Yang mana orangnya? Di sini sih nggak ada. Belah jauh sono, dekat rumah saya ada. Cuman katanya pindahan dari sini. Jangan-jangan adil gitu. Ya. Kenapa sebab begitu? Katanya setan dibelenggu, katanya setan dipenjara. Kenapa orang masih banyak yang nggak ngerjain kebaikan? Kenapa orang masih mau sampai hati meninggalkan kewajiban? Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau sebutkan, beliau tuliskan di dalam kitab tersebut, kenapa setan itu seringkali menang, kenapa setan itu seringkali unggul dari manusia. Ya, kenapa itu sebabnya setan seringkali menang, setan seringkali unggul dari manusia. Kata beliau karena 3 hal. Yang pertama, kenapa setan sering menang dari kita manusia? Karena setan bisa lihat kita, sedangkan kita nggak bisa lihat setan. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Setan bisa lihat kita, sedangkan kita nggak bisa lihat setan. Seumpama Allah kasih kita bisa lihat setan, mau nggak? Hah? Seumpama gitu, kali kita pengen balas dendam. Umpama Allah kasih kita bisa lihat setan, mau nggak kira-kira? Ini sebab pertama. Setan bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat setan. Ada orang celetukin lagi begini. Kemarin saya lihat setan begitu. Ada di bawah pohon tuh pakai kayak gamis putih panjang, rambut panjang, kaki melayang begitu. Itu setan bukan tuh? Kuntilanak yang gitu ya, kuntilanak tuh. Kalau kuntilanak sih bukan itu yang bahaya buat kita. Kalau di situ timbang buat kita ngeri, bulu kuduk merinding segitu doang. Malah banyak orang ngelihat kuntilanak, walhasil dia baca ayat kursi. Ngelihat kuntilanak, dia langsung zikrullah, Allah Allah Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu. Kalau orang zikir, orang baca ayat kursi jadi bagus gak? Gak bagus. Itu setan yang model begitu, kuntilanak, berarti ngedeketin kita sama Allah. Nah ini setan yang bahaya, bukan yang begitu. Setan yang bahaya ini anak-anaknya iblis yang memang kerjaannya bikin tipu daya kepada kita, sehingga kita itu lalai, sehingga kita itu berani meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang bahaya. Makanya sebab yang pertama, karena setan bisa lihat kita, sedangkan kita nggak bisa lihat setan. Yang kedua, kenapa setan seringkali menang unggul dari manusia? Karena setan itu senantiasa pantau kita. Setan nggak pernah lupa kepada kita. Bagaimanapun keadaan kita, setan pantau terus. Kapan kita lengah, kapan kita kosong, setan sodok kita. Setan masuk kepada alur kita.
Tapi kita manusia seringkali lupa sama setan. Betul nggak kira-kira? Orang celetukin begini. Masa setan diinget-inget mulu? Emang Allah kita mesti ingat terus begitu? Sungguh hadirin hadirat, ketahui oleh kita, pada saat kita dikatakan mesti ingat ame setan, bukan berarti kita sebut setan seperti zikir, setan, 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 bukan begitu. Bagaimana? Ingat, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Yang kita mesti selalu ingat adalah sungguh setan itu bagi dirimu adalah musuh yang nyata. Mesti ingat terus tuh, jangan lupa. Jangan sampai kita lupa, kita anggap setan itu teman. Teman bukan? Siapa ya setan? Musuh. Sayangnya manusia sering lupa. Setan musuh, teman apa kawan ya? Begitu. Padahal musuh. Makanya kita kan diperintahin tuh, kalau mau mulai segala sesuatu yang punya kebaikan, maka mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai enggak hadirin. Kenapa? Sebab yang pertama karena ini perintah agama, hadis Nabi. Kata Nabi dengan sabdanya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajdam. Segala perihal yang punya kebaikan kalau tidak dimulakan dengan baca bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus keberkahannya, terputus kebaikannya. Kalau udah terputus kebaikan keberkahan, maka setan turut masuk ke dalam perihal tersebut. Contoh, kalau umpama suami istri, ini mohon maaf ya, ilmu bukan jorok, suami istri mau nyampur, ada doanya nggak? Ada doanya. Sekurang-kurangnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang cakepnya dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Sehingga apal sih poong nih ya. Cuman perkaranya bukan apal nggak apal, dibaca nggak. Kalau umpama nggak dibaca, nyampur suami istri, lalu setan turut masuk ke dalam peraduan tersebut. Seumpama Allah takdirkan jadi anak, karena setan ikut campur di situ, khawatir anak yang lahir jadi anak, tapi bukan tampangnya, ya. Kalau tampangnya sih ngikut orang tuanya. Khawatir tabiatnya, sifatnya seperti setan. Naudzubillah min dzalik. Urusan yang lain, umpama makan, contohnya makan kebaikan nggak? Baikan makan. Hukum makan apa? Hukum makan apa hukumnya? Mubah. Ya, makan hukumnya mubah. Perkara yang mubah itu bisa jadi ibadah kalau memang diniatkan dengan kebaikan. Seumpama dia makan, ya Allah, saya makan ya Allah, biar kuat badan saya, biar kuat tulang sulbi saya melakukan ibadah kepada Engkau ya Allah. Maka makannya jadi ibadah. Dia makan nggak baca doa. Pada saat seorang itu makan nggak baca doa atau meninggalkan doa, maka setan turut campur dalam urusan makan itu. Makanya kita dianjurin kalau lupa di awal, ingat di tengah, baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bahkan perkara urusan makan, saya ingat Al-Walid Ma'alim Syafi'i Hadami, beliau tuh pernah menyampaikan kalau untuk urusan makan, sekalipun udah selesai itu makan, udah bersih makanan, piring udah dijilatin sama dia tuh, kan enak bumbunya tuh. Dia ingat belum baca doa, pun udah selesai baca doanya. Kenapa? Sebab biar tadi setan yang ikut makan bareng kita, dia muntahin lagi. Biar setan muntahin lagi. Jangan kasihan sama setan.
Jangan, kasihan, mana setan suruh muntah, tadi lapar lagi. Jangan. Setan teman musuh. Kalau saya musuh mesti baik apa jahat? Ame musuh kita mesti gedeg. Jangan kita kasih baik, jangan dikasih hati musuh. Apalagi ini musuhnya musuh yang nyata. Kalau kita itu ngopenin setan, maka setan itu punya kesempatan luas untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi yang kedua, bagaimana setan terus-terusan pantau kita sedangkan kita sering lupa sama setan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kenapa setan seringkali menang unggul dari kita manusia, hadirin hadirat? Karena setan punya senjata yang ada di dalam badan kita, sedangkan kita nggak punya senjata yang ada di dalam badan setan. Apa kira-kira? Hawa nafsu. Hawa nafsu adanya di mana? Di badan kita, di tubuh kita. Tapi itu dijadikan senjata oleh setan. Makanya biar kata setannya dibelenggu, biar kata setannya di penjara, biar kata setan lagi bebas tugas lagi, dia punya senjata yang ada dalam badan kita, sedangkan kita nggak punya. Ya, makanya kata Nabi SAW dengan sabdanya, Inna syaitana yajri majrad damil insan. Sungguh setan itu dia berjalan melalui aliran darah manusia. Perintah Nabi, fadaiku, maka sempitin tuh tempat alirannya setan itu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, dengan apa ya Rasulullah menyempitkan aliran darah yang menjadi tempat jalan setan itu? Maka kata Nabi dengan sabdanya, bil ju', dengan lapar. Dengan lapar. Makanya insya Allah kalau orang dia puasa, benar puasanya sesuai dengan aturan, pas dengan ilmunya, dia tahan zahir batinnya dari segala syahwatnya, bukan cuman perut dan kemaluannya, tapi dia jaga telinganya, matanya, lisannya, tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya dia pelihara pada saat puasa. Insya Allah setan itu tidak mampu untuk membuat tipu daya kepada kita. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang selamat dari tipu daya setan itu. Jadi 3 sebabnya hadirin. Apalagi sekarang kita Allah kasih merasakan bulan Ramadan. Malam keberapa ya Tuan Imam? 14 15 malam 15. Iya. Coba, ini yang kata Nabi, wa ausatuhu maghfirah. Ya. Pertengahan Ramadan ini fase yang kedua itu maghfirah, ampunan Allah taala. Kita untuk orang-orang yang berjamaah di Masjid Jami Adia Guru Sa'ban, untuk urusan maghfirah, ampunan Allah, jangan pernah berputus asa. Yang pertama, kita orang menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, kita jalanin sholat 5 waktunya. Yang ketiga, bahkan sunnah tarawehnya, witirnya kita kerjain. Jangan pernah putus asa daripada ampunan Allah Ta'ala. Kenapa sebab? Ada satu hikayat hadirin. Ya, ini hikayat ini jauh sekali daripada zamannya Rasulullah SAW. Jauh. Wa hukiya anna rajulan ismuhu Muhammad. Jadi bahwa dihikayatkan ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Namanya sama dengan nama Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dengan si Muhammad ini? La yusalli qattu,
Si Muhammad ini dia nggak pernah sholat sama sekali. Si Muhammad nggak pernah sholat. Apa yang jadi menarik tentang kisah seorang yang tidak pernah sholat? Dilanjutkan dalam hikayat tersebut, idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, yuzayyinu nafsahu bithiyabi wattibi wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Kalau masuk bulan Ramadan, si Muhammad ini langsung dia hias dirinya bithiyabi, dengan pakaian kebesaran Islam. Paling kurang pakai baju koko, pakai kain sarung. Lagi bagus dia pakai gamis, pakai jubah, dia pakai imamah, dia pakai rida di pundaknya. Bayangin, masuk Ramadan langsung dandan dengan pakaian kebesaran Islam. Watibi, pakai minyak wangi. Padahal kalau lagi nggak Ramadan, boro-boro dia pakai koko, pakai gamis, pakai minyak wangi. Keseringan pakai singlet doang, bawahan celana pendek, perut gendut lagi, mandi kagak, badan lengket. Tapi masuk Ramadan dia mandi, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi yang bagus. Kalau minyak wangi bagus tuh biasanya 10.000, bukan 4, bukan. Ya 2 deh 10.000 ya, bagusan dikit. Wa yusalli, dia salat hadirin. Subuh salat, zuhur salat, asar, maghrib, isya, salat 5 waktu. Padahal di luar Ramadan nggak pernah salat, tapi Ramadan dia salat. Wa yaqdi ma fatahu, dan dia bayar qada dari apa yang luput. Berarti dia nggak salatnya berapa bulan? 11 bulan dia nggak sholat. Masuk Ramadan dia qada itu sholat semuanya. Habis subuh, subuh lagi, subuh lagi, subuh lagi, subuh lagi, subuh lagi, subuh lagi, zuhur, zuhur lagi, zuhur lagi, zuhur lagi, asar, asar lagi, asar lagi, asar lagi, maghrib pun begitu, isya pun begitu. Belum lagi nanti ditambah dengan tarawih dan witirnya malam. Hampir dipastikan si Muhammad dalam hari-hari Ramadannya tidaklah umurnya dia gunakan melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini pelajaran buat kita ya. Seumpama kita punya utang sholat wajib dulu, umpama kita nggak sholat 2 tahun dulu umpama, maka sekarang wajib kita bayar tuh qada sholat 2 tahunnya. Jadi yang menunaikan hukumnya itu wajib, maka bayar utangnya pun wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib, maka nggak puasa Ramadan menggantinya pun wajib hukumnya. Ya, ini pelajarannya. Walhasil dia ibadah sepanjang hari, nggak ada waktu untuk yang lain melainkan ibadah. Ada tetangganya ngeliat kita, kalau ada teman kita kayak begitu kita liatin, heran nggak kita? Heran nggak kita? Heran. Tetangganya heran juga. Dia nanya sama si Muhammad, lima taf'alu dzalika Muhammad, kenapa ente kerjain kayak begitu? Temennya dikata begini, ente bagaimana sih orang Islam masih nggak tahu? Ini Ramadan, syahrul taubat, bulannya taubat, wa syahrul rahmat, bulan rahmat, wa syahrul barakah, bulan keberkahan, wa syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Masa ente orang Islam nggak tahu yang kayak begitu? Dibalikin begitu sama Muhammad, langsung jadi ustadz ya. Artinya dia mau tunjukkan saya mau baik di Ramadan. Ini Ramadan bulan bagus nih, begitu. Nggak lama kemudian famata, maka meninggal dunia lah si Muhammad ini. Meninggal dunia dia. Apa yang terjadi hadirin? Ada seorang yang saleh, faru'iya fil manam, maka dimimpikan si Muhammad di dalam mimpinya. Orang saleh ini mimpi, dilihat si Muhammad dalam mimpinya, maka orang soleh ini pun bertanya kepada si Muhammad, ya Muhammad,
Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah telah perbuat kepada dirimu. Maka si Muhammad pun menjawab, hadirin, ghafarallahu li bihormati ta'zimi Ramadan. Allah udah ampunin bagi diriku, semua dosa-dosaku diampuni sama Allah Ta'ala dengan sebab penghormatan diriku akan kehormatan bulan Ramadan. Bayangkan, si Muhammad dalam hikayat tadi ibadahnya bulan Ramadan doang. Di luar Ramadan dia nggak ibadah, nggak sholat. Ada orang main gaple diikut, main catur diikut, orang mabok diikut. Pokoknya semua kebaikan nggak dikerjain di luar Ramadan. Dia ibadah cuman di bulan Ramadan. Tapi Allah Ta'ala berikan ampunan dosa kepada si Muhammad tersebut. Sekarang bagaimana dengan diri kita, hadirin? Di Ramadan kita sholat, di Ramadan kita puasa, di Ramadan kita ibadah. Di luar bulan Ramadan kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah, bahkan puasa yang sunnah pun kita kerjakan, kebaikan-kebaikan amal soleh pun kita lakukan. Kenapa kita bisa putus asa daripada ampunan Allah Ta'ala? Jangan putus asa. Seumpama dosa kita sampai mentok ke langit, seumpama dosa kita sampai mentok ke langit, maka yakinilah oleh kita ampunan Allah Ta'ala lebih tinggi daripada langit tersebut. Seumpama dosa kita mentok sampai langit ke-7, yakinilah oleh kita sekalian kalau ampunan Allah itu lebih tinggi dari langit ke-7 itu. Seumpama dosa kita tinggi sekali, maka yakinilah oleh kita, hadirin hadirat sekalian, kalau ampunan dan rahmat Allah Ta'ala itu lebih tinggi dan lebih luas dari segala apapun yang dinyatakan akan tinggi dan luasnya. Jangan pernah kita putus asa daripada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fase kedua yang dinamakan fase maghfirah, ampunan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang besar dari kita maupun dosa-dosa kecil kita, baik dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah ampunin akan sekaliannya. Hadirin, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan iman kita, Allah kokohkan, teguhkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, dengan berkah bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala senantiasa pelihara diri kita. Allah jauhkan kita daripada segala keburukan-keburukan yang ada. Allah jauhkan kita dari segala wabah. Allah jauhkan kita dari penyakit. Allah jauhkan kita dari bahaya. Allah jauhkan kita dari segala bencana. Allah jauhkan kita daripada bala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kepada kita sekalian kebaikan-kebaikan yang di dalam kebaikan tersebut ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan diri kita sekalian bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita segala kebaikan-kebaikan yang ada. Allah Ta'ala kabulkan segala doa-doa kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan dan hajat kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.
Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya untuk kita sekalian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.